Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Zaki Ataya dengan NIM 182230086. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses sampling sinyal dan rekonstruksi sinyal. Dalam rangka kuis 1 II 2240 mata kuliah Sistem Multimedia. Mungkin langsung saja. Oke, yang pertama adalah sampling sinyal. Jadi apa itu sampling sinyal? Sampling sinyal adalah proses mengubah sinyal analog ke atau menjadi sinyal digital dengan mengambil sampel pada waktu tertentu. Jadi misalkan kita punya sinyal analog continue XT yang merupakan gelombang halus. Karena perangkat digital hanya bisa bekerja dengan data dalam bentuk titik-titik diskrit, jadi kita harus mengambil nilai sinyal ini pada interval waktu tertentu atau TS, yang disebut ya TS ini sebagai periode gitu. Nah, secara matematis rumusnya adalah seperti yang di eh, presentasi, yaitu xn sama dengan xn ts, di mana xn ini adalah samplingnya pada waktu tertentu, kemudian ts itu adalah periodenya. Nah, jika kita melakukan sampling dengan frekuensi yang cukup tinggi, kita bisa menangkap bentuk asli sinyal dengan baik. Sebaliknya, jika samplingnya terlalu jarang, sinyal asli tidak bisa direkonstruksi dengan benar, dan terjadi distorsi yang disebut dengan aliasing. Nah, sebagai contoh di sini saya menampilkan foto seekor cheetah yang sedang berlari gitu. Anggap saja kita sedang memotret cheetah yang sedang berlari ini. Nah, eh, sampling ini itu mudahnya adalah kita memotret cheetah ini secara berkala dalam periode tertentu gitu. Misalkan setiap 2 detik atau setiap 3 detik kita memotret cheetah ini gitu. Nah, itu merupakan contoh sampling. Nah, kan eh, kalau misal kita setiap 3 detik memotret cheetah gitu. Nah, artinya kita ada gap dari pemotretan pertama dengan pemotretan kedua gitu. Maksudnya adalah di pemotretan pertama misalkan cheetahnya posisi ada di nol, kemudian di pemotretan kedua di detik ketiga itu cheetahnya sudah melaju jauh 10 meter katakan. Nah, artinya kita apa ya? Ibaratnya kayak kita ada kekosongan gitu, ada saat di mana kita tidak memotret citah tersebut. Nah, eh, jadi kan semakin lama periode kita atau semakin lama jarak antar kita memotret gitu, itu hasilnya akan semakin buruk. Kalau kita hasil gambarnya kita kumpulkan gitu menjadi satu, itu hasilnya akan bukan buruk tapi ya kurang baik gitu, kurang baik dengan kondisi aslinya. Karena kita kan melihat citah itu secara real life itu kan dia sedang berlari gitu. Jadi akan semakin bagus kalau jarak antar potretnya itu sedikit, misalkan mungkin 1 detik atau bahkan kurang dari 1 detik atau bahkan eh, dengan jarak waktu yang sangat singkat gitu. Jadi semakin singkat waktunya itu hasil yang didapatkan itu akan semakin baik gitu, semakin nyata atau semakin sesuai dengan kondisi aslinya, sesuai yang kita lihat dengan mata kita gitu. Itu untuk sampling. Kemudian, nah ini merupakan contoh sampling. Jadi sampling ini kan pada gambar yang sebelah kiri ya, sinyal input itu merupakan suatu sinyal analog yang merupakan garis halus gitu. Nah, dijelaskan tadi bahwa perangkat digital itu hanya bisa bekerja dengan data dalam bentuk titik-titik diskrit. Jadi perlu diubah atau ya ini sampling namanya, kita buat menjadi seperti ini. Jadi ini kan titik satu, titik dua, titik tiga, titik empat, dan seterusnya gitu. Atau dalam bentuk sinyal digital. Oke, kemudian yang kedua adalah rekonstruksi. Rekonstruksi sinyal adalah proses mengubah sinyal diskrit atau digital kembali menjadi sinyal analog yang kontinu. Jadi ini adalah kebalikannya sampling. Kalau tadi sampling itu
analog menjadi digital. Nah, sekarang digital menjadi analog. Nah, sinyal diskrit hasil sampling hanya terdiri dari titik-titik data pada waktu tertentu. Agar bisa kembali menjadi sinyal analog, kita perlu menyambungkan titik-titik ini dengan cara yang tepat. Nah, hasil rekonstruksi adalah seperti yang di bawah. Jadi kan tadinya ketika kita sampling itu kita menghasilkan titik-titik ini ya, yang tadi garis-garis itu. Nah, kemudian ketika kita merekonstruksi, maka kita menyambungkan titik-titik ini menjadi suatu garis halus. Oke. Oke, nah ini cara kerjanya itu bagaimana? Jadi sinyal diskrit hasil sampling hanya terdiri dari titik-titik data pada waktu tertentu. Agar bisa kembali menjadi sinyal analog yang halus, kita perlu menyambungkan titik-titik ini dengan cara yang tepat. Nah, ada perhitungan matematisnya seperti yang ada pada presentasi, yaitu di situ ada fungsi ekstradapte ya, sigma dari minus tak hingga. Nah, ini xn ini adalah samplingnya, kemudian sin c ini adalah fungsi rekonstruksinya. Nah, di sini ada analogi, misalkan kita mengukur suhu selama setiap jam gitu, dari jam pertama, jam kedua, jam ketiga, dan mencatatnya dalam periode tertentu. Nah, kan jadinya kalau titik-titiknya cukup rapat, kita bisa gambarnya lebih bagus gitu, lebih mendekati bentuk aslinya, bentuk yang pada awalnya sebelum disampling. Nah, kalau titiknya jarang kan kita jadinya lebih sulit untuk me- menggambar seperti pada bentuk aslinya. Jadi kayak misalnya, nah ini kan ada beberapa titik ya. Nah, misal kita buat titiknya itu semakin banyak gitu. Jadi di antara titik ini ada titik lagi, ada titik lagi, ada titik lagi. Nah, itu kita bakal lebih akurat gitu untuk uh, membuat bentuk aslinya. Sebaliknya kalau misal kita misal ini kita titiknya yang sini kita hapus, yang ini kita hapus, yang ini kita hapus. Jadi semakin sedikit titiknya, nah itu kan kita bakal lebih harus apa ya? Lebih susah buat bikin gambar yang bagus yang atau yang sesuai gitu. Jadi kita harus lebih ngira-ngira lagi. Jadi gitu, semakin banyak titiknya, semakin banyak sampelnya itu kita lebih mudah untuk menghasilkan bentuk nyata, bentuk yang asli, yang sesuai. Begitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya teori, ini saya kurang tahu cara bacanya, Nyquist Shannon ya. Jadi, agar sinyal hasil sampling bisa dikembalikan ke bentuk aslinya tanpa kehilangan informasi, kita harus mengikuti teoremanya Nyquist-Shannon ini. Jadi, Fs lebih besar sama dengan dari 2 Fmax. Jadi, Fs ini adalah frekuensi samplingnya harus lebih besar atau sama dengan dari 2 kali frekuensi maksimalnya. Jadi, misal frekuensi maksimalnya itu 20 kHz gitu. Jadi, frekuensi samplingnya minimal banget harus 40 kHz gitu. Nah, kalau aturan ini dilanggar, ada yang namanya aliasing, di mana frekuensi tinggi dalam sinyal asli tampak sebagai frekuensi rendah setelah sampling. Jadi ini membuat sinyal terdistorsi dan tidak dapat direkonstruksi dengan baik. Nah, ini adalah analogi dari aliasing ya. Jadi kita bayangin roda mobil di film gitu. Kalau kamera ngambil gambarnya terlalu lambat atau frame rate-nya rendah, itu rodanya bisa terlihat berputar ke belakang meskipun aslinya berputar maju gitu. Kelihatannya aslinya berputar maju, tapi kita ngelihatnya tuh berputar ke belakangnya. Ini contoh dari aliasing itu. Kemudian ada juga yang namanya low pass filter. Jadi dalam perangkat nyata, rekonstruksi sinyal dilakukan menggunakan filter low pass atau low pass filter yang membuang frekuensi tinggi yang tidak diperlukan dan menghasilkan sinyal analog yang lebih halus. Jadi frekuensi tinggi yang tidak diperlukan dibuang dan kita menghasilkan sinyal analog yang lebih halus gitu. Jika frekuensi sampling cukup tinggi, low pass filter ini bisa mengembalikan sinyal dengan sangat baik. Namun jika frekuensi samplingnya terlalu rendah ya sebaliknya, aliasing sudah terjadi dan filternya tidak bisa diperbaiki lagi. Kemudian bagaimana sih sampling dan rekonstruksi ini dalam uh, elektronik? Nah, di sini kan ada dua jenis ya, ada ADC dan DAC. Kalau ADC ini uh, analog to digital converter.
Jadi ADC ini melakukan konversi dari sinyal analog ke sinyal digital. Ada tiga langkah utama di sini yaitu sampling, kuantisasi, dan encoding. Kemudian DAC ini sebaliknya dari digital kembali ke analog. Jadi ini ya ini sampling, ini eh, rekonstruksi ya. Di sini ada tiga langkah juga, zero order halt, interpolasi, dan low pass filtering yang tadi kita bahas. Nah, di sini ada contoh-contohnya juga perangkat yang menggunakan ADC dan DAC, misalkan mikrofon ke speaker gitu. Nah, mikrofon kan menangkap suara yang merupakan sinyal analog gitu. Kemudian ADC mengubahnya menjadi digital, diproses oleh komputer, dan DAC mengubahnya kembali ke analog untuk speaker gitu. Jadi ada ADC-nya, ada DAC-nya juga. Kemudian contoh yang kedua ada CD atau MP3 player. Jadi data musik dalam format digital, DAC mengubah menjadi sinyal analog untuk headphone atau speaker. Jadi di sini DAC saja yang bekerja. Kemudian di sensor suhu digital, sensor menangkap suhu sebagai sinyal analog. Kemudian ADC mengubahnya menjadi sinyal digital yang dapat dibaca oleh prosesor. Nah, di sini ADC yang bekerja. Jadi ini dua-duanya bekerja di mikrofon. Kalau di CD ini DAC-nya bekerja. Kalau sensor ini ADC-nya yang bekerja. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi untuk kuis pertama sistem sistem multimedia. Saya Raditya Zakataya. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kurang dan kesalahan.